Nam TVRI dan kini saatnya kita memasuki sesi dialog. Pemerintah Republik Indonesia dan Dana Moneter Internasional IMF pada tahun ini sudah tidak akan melanjutkan kerjasama lagi sesuai dengan rekomendasi MPR RI. Sementara itu dalam rekomendasinya MPR juga meminta kepada pemerintah untuk menyiapkan langkah pengamanan yang disebut sebagai exit plan agar tidak terjadi kegoncangan moneter. Masalah tersebut akan kami perbincangkan bersama Ketua Forum Rektor Profesor Zulkifli Husin dan praktisi hukum ekonomi Petrus Loyani. Dan melalui hubungan telepon kami juga akan menghubungi M. Hatip Basri. Baik, selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Selamat bergabung dengan Berita Siang di Studio 6 TVRI dan selamat siang Pak Hatip Basri. Selamat siang. Ya, pertama kali saya akan menuju Anda ini Pak Hatip Basri. Sebagaimana kita ketahui IMF juga telah mengantisipasi masalah pemutusan kontrak untuk pemulihan perekonomian Indonesia ini. Dan ada 3 opsi yang mereka ajukan, diantaranya kontrak diteruskan, kemudian ada standby loan dan post program dialog. Apakah ini telah dipertimbangkan dengan memberi keleluasaan bagi Indonesia untuk memulihkan perekonomian kita? Silakan Pak Hatip. Saya kira tentunya saya nggak berhak untuk bicara dari sisi IMF ya. Saya hanya mencoba melihat opsi yang mereka berikan kepada kita di dalam opsi pertama yaitu perpanjangan kontrak. Ini secara ekonomi visible sebetulnya, tapi kita juga mesti melihat ini nggak hanya dari perspektif ekonomi karena juga secara politis ini sulit sekali dilakukan karena ada rekomendasi dari MPR dan segala macam yang membuat ini menjadi sulit dijalankan. Tapi sebetulnya benefit yang bisa diperoleh adalah kalau kita memilih opsi pertama, kita masih punya yang namanya Paris Club, di mana kita masih bisa menjadwalkan utang kembali. Jadi kita bisa menghemat 3,3 billion dan kita tidak harus bayar pembayaran utang kita di neraca pembayaran secara sekaligus. Pilihan kedua itu yang disebut sebagai precautionary sebetulnya. Jadi ada letter of intent, tapi kita tidak ada Paris Club. Dan kalau terjadi sesuatu di negara ini, kita masih bisa minta support dari IMF untuk memberikan bantuan, ya. Tapi sebagai implikasi juga tidak ada Paris Club. Saya kira opsi kedua ini mungkin secara ekonomi juga agak relatif visible, tapi persoalannya adalah kalau kita masuk dalam precautionary, kita tanda tangan letter of intent tanpa dapat fasilitas Paris Club, itu tentunya akan menyulitkan. Yang mungkin itu adalah sebetulnya adalah yang namanya post program dialog. Artinya tidak ada letter of intent, economic reform program itu dibikin oleh pemerintah Indonesia sendiri, tapi setelah itu ada on regular basis, ada akan pertemuan 3 bulan, 6 bulan, seperti biasa lah. Orang baru habis sakit itu ketemu dokter, itu biasa. Baik, jadi menurut Anda post program dialog ini adalah yang terbaik dari ketiga opsi yang ditawarkan IMF? Betul. Baik, Anda tetap bersama kami, saya akan mengarah kepada 2 tamu kita di Studio 6 TVRI. Pak Zulkifli, tadi Anda sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Hatip Basri. Menurut Anda sendiri dari ketiga opsi yang ditawarkan IMF, bagaimana? Saya juga pada garis umum ya setuju dengan paling maksimum opsi yang ketiga. Tapi kalau berani juga kita lepas saja sekaligus. Karena kalau tidak ya kita biasanya kan tidak berani macam orang baru berumah tangga ya. Jadi mula-mula takut berdiri sendiri, tapi we have to do that something. Baik, tapi apa implikasinya secara hukum ini Pak Petrus Loyani? Kalau ketiga opsi ini, kedua narasumber kita itu post program dialog sebetulnya bisa dikembangkan dan direkayasa sebaik-baiknya untuk pemulihan perekonomian. Saya kira saya ingin menggarisbawahi bahwa tidak ada satu bangsa pun yang sebenarnya tidak ingin mandiri. Yang menjadi pertanyaan, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kondisi internal kita lebih dahulu. Ini apakah cukup kondusif? Apakah memang Indonesia sudah cukup siap bahwa apabila melepaskan diri dari bantuan-bantuan internasional ini, khususnya IMF ini, ekonomi nasional, khususnya APBN, sudah ada tulang punggung. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut hukum, perspektif hukum, kita harus bertanya secara jujur, apakah hukum kita memang sudah menjadi stimulan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi? Karena tatkala kita ingin melepaskan diri dari bantuan internasional, hukum harus jelas menjadi stimulan ekonomi. Tanpa itu akan terjadi banyak stagnasi dan kekacauan. Baik. Saya akan kembali kepada Hatip Basri. Pak Hatip Basri, ini setelah batas nasional lebur dalam globalisasi, namun di sisi lain akan menimbulkan identitas etnis, kelompok, agama. Dan itu untuk negara kesatuan Republik Indonesia merupakan satu masalah. Sebagaimana kita ketahui ada operasi terpadu di Aceh saat ini. Nah, bagaimana kita pasca IMF ini dengan ketiga opsi, ataupun kita mungkin mempunyai opsi tersendiri atau keberanian sendiri seperti yang dikatakan Pak Zulkifli, dapat secara bijak mengelola keuangan kita untuk pemulihan perekonomian? Saya kira persoalan ekonomi bukan soal berani atau takut ya.
tapi soal realistis atau tidak realistis. Kalau kita kemudian mau keluar sendiri dan kemudian resikonya adalah kita tidak akan bayar, kita harus membayar yang namanya utang kita 3,3, ditambah lagi kita harus mengeluarkan uang dari cadangan devisa kita 9,3, berarti 30% dari cadangan devisa kita hilang mendadak. Nah, saya tanya sama Anda, Dausi, kalau 30% uang dari cadangan devisa kita turun, apakah Anda tukar rupiah Anda ke dolar nggak? Kalau jawaban Anda ya, maka itu akan jadi problem kalau kita keluar mendadak. Tapi kalau jawaban Anda enggak, maka itu tidak akan jadi apa-apa. Baik, saya berharap uang saya sebanyak devisa negara. Bagaimana kemudian Pak Hatip Basri? Ya, tapi kalau kita lihat dari empiris, dulu tahun 97 cadangan devisa kita 26 miliar dolar. Itu dalam waktu 3 bulan diplit menjadi 14. Artinya kita punya pengalaman bahwa cadangan devisa yang besar pun itu nggak jadi jaminan gitu. Itu karena itu membuat kita harus hati-hati di dalam memilih opsi ini. Iya, pengelolaan Pak Petrus tadi. Iya, pengelolaan cadangan devisa ini memang harus sangat berhati-hati. Kita sudah pengalaman betapa cadangan devisa kemudian jadi masalah di krisis moneter 97. Menurut Anda bagaimana? Karena itu kita harus melihat sekarang bagaimana ekspor drive kita cukup kondusif enggak? Bagaimana iklim entrepreneurship di negara kita? Bagaimana sistem ekonomi investasi untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi? Nah, saya kira ini harus digali lebih dahulu. Kalau pemerintah konsekuen akan memutuskan hubungan dengan bantuan internasional, maka kondisi internal kita ini harus di-encourage dan harus di-block lebih dahulu. Baik. Pak Zulkifli kebetulan dari daerah. IMF telah menyatakan opsinya. Kita dengan rekomendasi MPR agar pemerintah mempunyai exit plan. Sebetulnya opsi kita sendiri ini apa, Pak? Bukan hanya sekedar ngomong kita punya potensi, kita kaya, tapi kan pengelolaannya itu, terutama antara pusat dan daerah ini. Bapak dari daerah kan? Saya pikir apa yang disampaikan oleh Saudara Petrus barusan, saya pikir benar. Apapun namanya di Indonesia ini yang paling penting itu adalah law enforcement dan kepastian hukum ya. Karena tanpa itu ya kita apapun kebijakan tidak jalan. Ini tentu precondition. Dengan atau tanpa IMF ini harus jalan. Tapi kalau kita lihat dalam kondisi sekarang ini agak kondusif ekonomi Indonesia meskipun dalam gejolak global. Kita lihat cadangan devisa misalnya sekarang cukup untuk 7 bulan ya, lumayan lebih besar. Iya, tapi Hatip Basri tadi telah mengingatkan, Pak. Itu kan precondition ya, bahwa kita bisa saja. Kemudian keadaan dolar yang agak turun, ini bunga utang itu kan juga turun. Kemudian interest rate mudah-mudahan bisa stabil, ketika inflasi bisa dikontrol. Tetap semuanya dalam langkah kebijakan yang hati-hati atau prudence. Kemudian yang paling penting adalah komitmen, itu yang dikatakan Saudara Petrus tadi, komitmen dari pemerintah. Kita harus disiplin. Ya. Nah, disiplin Pak, atau enggak, tapi kalau tanpa IMF juga kita tidak disiplin, IMF tidak disiplin ya sama saja. Tetapi tanpa IMF kita sekarang bisa menentukan kebijakan yang fit kepada kebutuhan kita. Saya katakan tanpa IMF bukan berarti memutuskan hubungan ya, bahwa dialog dan sebagainya itu saya pikir penting. Iya, post program dialog itu bisa dipertimbangkan. Bisa dipertimbangkan. Pak Hatip Basri, ini law enforcement, disiplin APBN ini yang harus dibuktikan oleh kita ini. Menurut Anda bagaimana? Itu yang akan jadi problem, karena persoalannya adalah selama ini kita seperti selalu butuh imposition dari luar. Dan kalau kemudian self disiplin itu nggak terjadi karena kekuatan politiknya bukan main. Kalau nggak ada yang punya punya satu kekuatan yang keras untuk membuat pemerintah disiplin, ini akan diselewengkan. Apalagi kalau Anda bicara mengenai 2004, gimana menyelamatkan anggaran. Ini soal-soal yang harus kita jawab betul-betul. Dan sekarang sebetulnya bagus kalau nggak ada IMF kita nggak bisa nyalain orang lain kan? Kita mesti menyalahkan diri kita sendiri. Iya. Ada yang menarik dalam wawancara kami beberapa waktu yang lalu, seharusnya pemerintah mengadakan LOI dengan DPR, di mana DPR juga bisa menjaga disiplin kita, tapi DPR sendiri harus berdisiplin. Menurut Anda, Pak Hatip Basri? Saya setuju tuh. Masalahnya kan dua-duanya nggak punya disiplin. Siapa yang mau kontrol nanti? Ya, oke, gimana Pak Petrus dan Pak Zulkifli ini? Saya kalau boleh masalah kita sendiri. Iya, masalah justru itu. Kalau saya boleh menambahkan, sekarang ini harus dibangun suatu kekuatan dari entah itu massa, entah partai politik yang harus benar-benar berani melakukan kontrak sosial baru, yang menawarkan suatu program yang sangat lugas bahwa bagaimana dengan aparat untuk pendisiplinan ini. Ini persoalan adalah manusia Indonesia, birokrat, penguasa, baik yang di DPR maupun yang di pemerintahan. Nah, siapa partai politik dan kekuatan massa yang berani melakukan kontrak sosial untuk melakukan apa yang disebut dengan clean environment. Berita siang kembali bersama Anda dan Pak Petrus Loyani. Tadi Anda mengatakan, sementara kita melihat cuplikan topik utama berita siang ini, bahwa istilah gali lubang tutup lubang itu kok masih terus menghantui kita. Dan jangan sampai itu terjadi. Bagaimana Pak Petrus? Ya, saya kira itu. Jadi jangan sampai terjadi sandiwara politik. Karena sekarang terjadi manuver politik, kemudian MPR berhasil merekomendasikan, lalu kemudian kita nanti mengalami kesulitan dari mana sumber kita. Siapa yang menutup APBN kita? Ini pertanyaan yang praktis saja saya lihat.
Kalau sampai terjadi kekurangan pada APBN, ABRI nggak terbayar, TNI Polri nggak terbayar, PNS nggak terbayar, ini siapa yang bertanggung jawab? Kita akan ke Hatip Basri. Pak Hatip Basri, Ya. Anda lihat memang exit plan menurut DPR belum secara menyeluruh diungkapkan oleh pemerintah, tapi kalau Anda mempunyai informasi exit plan yang ditawarkan pemerintah dalam hal pemutusan kontrak dengan IMF Desember 2003 nanti, bagaimana? Anda tentunya mesti tanya sama pemerintah mengenai hal ini ya. Tapi kalau saya bisa bilang bahwa memang ini harus dilihat ada dua hal sebetulnya. Nah, pertama adalah financing gap yang tadi Pak Petrus katakan, apakah APBN-nya cukup atau enggak. Yang kedua adalah credibility gap. Jadi financing gap ini yang mesti dipikirkan, pemerintah harus cari sumber uang macam-macam yang harus dilakukan dalam 7 bulan. Ya. Kemudian credibility gap, harus ada kebijakan yang menjamin bahwa tadi enforcement akan jalan, disiplin fiskal akan terjadi, reform akan terus. Saya kira dua hal ini yang menjadi inti dari kalau kita mau bikin satu program ekonomi ke depan. Baik, terima kasih Pak Hatip Basri telah bergabung dengan Berita Siang dan sampai berjumpa kembali. Sementara saya akan kembali ke Studio 6 TVRI dengan Pak Zulkifli dan Pak Petrus. Pak Petrus, dari apa yang disampaikan Pak Hatip Basri, bagaimana komentar Anda sendiri dengan exit plan yang memang bahkan menurut DPR ini belum menyeluruh disampaikan oleh pemerintah, tapi kalau Anda mempunyai informasi apa yang langkah-langkah yang dilakukan, bagaimana? Pak Zulkifli. Oh, terima kasih. Saya pikir Pak Petrus tadi. Saya pikir apa yang kita sampaikan ya, kondisi yang ada sekarang, artinya kita bisa slowly ya, kita harus bergerak, dan ini juga amanat MPR. Kita harus keluar. Seberapa slowly-nya ini? Ya slowly ini kan ini mau keluar. Cuma sangat slow sampai sekarang exit strategi ya belum kelihatan. Nah, ini saya pikir dalam waktu singkat harus diperlihatkan. Tapi beberapa yang saya sampaikan tadi itu suasana kita kondusif. Meskipun apa yang dikatakan Surah Khatib dan Pak Petrus ini juga sesuatu yang benar-benar harus dipertimbangkan. Maka saya katakan di awal, kita keluar ini kan bukan arti break the relation ya, tapi dalam arti kebijakan yang prudent, mengendalikan inflasi. Jadi jangan ada gejolak-gejolak yang tidak kita kontrol, jangan ada kegiatan-kegiatan yang menimbulkan inflasi tinggi. Sekarang ini kan kita lihat SBI mungkin akan turun. Bisa turun di bawah 10%. Ya, kita harapkan sehingga sektor real akan meningkat. Dan jangan lupa kekuatan daerah sekarang ada 110 triliun. Itu yang harus diarahkan ke daerah juga menggunakan untuk to drive economic. Sehingga demand dan income di daerah meningkat. Nah, ini perlu juga pemerintah daerah harus berpikir kepada mengembangkan sektor real di daerah masing-masing. Ya, ini penggerak ekonomi di daerah ini yang masih belum ada kata-kata yang sangat penuh keyakinan, bahkan oleh Pak Zulkifli yang dari daerah ini. Masih tergantung pusat. Ini bagaimana memecahkan kebekuan, ketidakpercayaan daerah, dan juga tidak overconfidence daerah untuk mengelola keuangannya, bagaimana? Ya, saya kira kan tidak bisa terburu-buru bahwa daerah diharapkan bisa melakukan satu kemandirian dari dirinya sendiri, karena mengingat ada sejarah yang sekian lama daerah itu sangat tergantung dengan pusat atau bahkan memang digantung oleh pusat. Tetapi saya kira saat ini potensi-potensi daerah, dan daerah ini harus memang dirilis kepada daerah masing-masing. Dan di tingkat daerah pun yang menjadi problem sekarang adalah pendisiplinan. Bagaimana melakukan cleans up environment pada daerah masing-masing itu sendiri. Ya, ini kedisiplinan. Tadi Bapak berdua, bahkan Pak Hatip Basri juga menyoroti kedisiplinan pemerintah pusat dalam hal ini. Tapi pemerintah daerah ini, Pak, juga tidak kalah pentingnya. Sekarang justru bandul bergeser pada daerah. Semua kekuatan di daerah, KKN terbesar di daerah. Dan ini kemarakan-kemarakan penyimpangan itu pada daerah. Nah, ini persoalan bagaimana membangun semacam kredibilitas dan moralitas yang baru pada daerah. Paradigma yang baru pada daerah. Nah, dan sosialisasi pemutusan kontrak dengan IMF ini ke daerah, Pak, seberapa jauh dimengerti dan juga dapat berjalan bersama-sama? Saya rasa belum banyak sosialisasi, karena ini kan baru baca di koran, baru dengar di TV. Saya pikir itu harus segera kita bergerak, memberdayakan daerah-daerah. Bahwa yang disampaikan itu masalah, tapi kalau masalah nggak diselesaikan, sampai selamanya juga itu nggak pernah selesai. Jadi we have to force them. Benar, dalam 7 bulan ini kita memang harus bekerja keras, dan terasa semangatnya membangun potensi diri sampai ke daerah pelosok sekalipun. Ya, kita tahu akan sakit keluar ya, tapi we have to do that. Sakit-sakit dahulu. Sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Bersenang-senang kemudian. Jangan bersenang-senang dulu, sakit kemudian. Baik, ini merupakan satu pelajaran yang sangat berharga dan tidak ada maaf jika kita gagal di dalamnya. Baik, mudah-mudahan kita sukses semua. Pak Zulkifli, terima kasih. Pak Petrus Loyani, terima kasih.